Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam prestasi dimanapun Anda berada, siswa SMK kelas 10. Kemarin kita di pertemuan minggu kemarin sudah membahas tentang wawasan Nusantara yang meliputi pengertian wawasan Nusantara, kemudian hakikat wawasan Nusantara, dan asas wawasan Nusantara. Maka pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang Trigatra, ya kan? Ada istilah Trigatra. Apa itu yang termasuk ke dalam Trigatra? Dalam wawasan Nusantara ini meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur demografi, yang kedua adalah unsur geografis atau geopolitik, yang ketiga adalah unsur sumber daya alam. Yang pertama adalah unsur geopolitik, di mana Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga Indonesia terletak di antara 2 samudra yang meliputi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang tentu pada posisi silang ini menjadikan Indonesia salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia ini dalam jalur perlintasan dunia. Dan juga Indonesia juga dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia ini memiliki iklim yang tropis, di mana dengan iklim yang tropis ini memiliki 2 musim, musim hujan dan musim panas. Ini sepanjang tahun cukup di Indonesia, yang menyebabkan banyak sekali sumber daya alam hayati di Indonesia yang berupa tumbuhan ini bisa tumbuh dengan subur di Indonesia. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sekarang menjadi negara agraris di dunia salah satunya, dan juga di Indonesia yang menjadi paru-paru dunia. Kemudian juga dengan geopolitik yang dimiliki oleh Indonesia, tentu patut kita bangga karena Indonesia ini memiliki letak yang sangat berpengaruh bagi ekonomi dunia. Tentu dengan letak yang seperti ini harus kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah dari segi demografi atau dari segi penduduk. Dari segi penduduk, Indonesia memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk di tahun 2020 ini sekitar 270 juta jiwa. Ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar tentunya untuk memasarkan berbagai macam produk. Maka dari itu ini menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk bersaing masuk ke dalam pasar Indonesia. Itu dari segi ekonomi. Yang kedua ini dari segi kekuatan pemerintah atau kekuatan negara dari sistem pertahanan dan keamanan. Tentu dengan jumlah penduduk yang banyak ini ditambah dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat tinggi, tentu ini masih memiliki usia yang produktif. Dari segi pertahanan, cadangan tentara Indonesia ini sangat besar. Oleh karena itu Indonesia diprediksikan 2045 ini akan menjadi kekuatan besar di dunia. Kenapa? Karena tadi sumber ekonominya kita ada, dari segi geopolitiknya bagus, kemudian juga dari segi penduduknya kita banyak. Oleh karena itu Indonesia hari ini harus bahu-membahu membangun generasi muda yang akan datang untuk menghadapi generasi Indonesia emas di tahun 2045. Manakala kita salah urus pada saat ini, maka jumlah penduduk Indonesia ini hanya akan menjadi penonton kemajuan Indonesia yang akan diperankan oleh orang lain saja. Yang ketiga adalah faktor sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Sempat tadi saya singgung sedikit di geopolitik bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak. Terutama sumber daya alam Indonesia ini banyak, itu yang pertama dari mulai sumber daya alam laut kita banyak sekali. Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ini luar biasa, menjadikan Indonesia seharusnya ini menjadi negara penghasil ikan terbesar di dunia, ya kan? Malah saat ini terbalik, Indonesia masih melakukan impor ikan. Nah, ini ada apa dengan pengelolaan sumber daya alam perikanan di Indonesia? Tentu dengan laut yang luas ini bukan hanya ikan, ada juga faktor pariwisata, ada juga sekarang sumber hayati yang lain. Ada juga sumber-sumber migas yang ada di lepas pantai
dan di lautan. Selain itu juga sumber daya alam yang lainnya, perkebunan, pegunungan, karena tekstur Indonesia ini luar biasa. Dari mulai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi ini memiliki tanah yang produktif. Dataran rendah, oke, kita berada di Cianjur saat ini. Dataran rendah di Cianjur ini produktif, menjadi salah satunya adalah perkebunan kelapa untuk dijadikan sumber gula merah yang dihasilkan dari nira kelapa. Ini untuk salah satu contoh saja. Ini sebagai potret Indonesia yang sangat subur sekali. Kemudian dataran rendahnya kita jadikan sebagai persawahan, area persawahan. Dataran tingginya kita gunakan untuk sayuran. Pegunungannya kita jadikan juga sebagai sumber kayu, ya, yang digunakan sebagai hutan produksi. Dan lebih atasnya lagi ini dijadikan sebagai taman lindung karena untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini mudah-mudahan ke depan Indonesia dengan sumber daya alam yang berlimpah ini dijadikan negara yang berkecukupan, berkemakmuran sesuai dengan amanat Pancasila kita, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kita hidup di negara yang kaya, baik itu kaya jumlah penduduknya, kaya sumber daya alamnya, akan tetapi kita tidak berdaya. Mudah-mudahan untuk ke depan Indonesia lebih jaya lagi. Demikian untuk Trigatra, dan kemudian nanti di kemudian hari di pertemuan minggu depan saya akan membahas tentang Pancagatra. Tetap terus ditonton supaya Anda nanti tidak kesulitan dalam memahami materi di materi kelas 10 tentang wawasan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.